Selamat sore semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis respon pertumbuhan tinggi jagung hibrida terhadap sistem olah tanah dan jenis kompos di lahan pasang surut. Untuk pelajaran rancangan percobaan, kami dari kelompok 5 dengan anggota Ardana Tegar Hendrawan dengan NIM terakhir 054, dan Satrio Pambudi dengan NIM terakhir 078, Atika Faizad dengan NIM terakhir 081, dan Ika Dek Pasek Kusuma dengan NIM terakhir 100. Baik, bisa dilanjut. Untuk daftar isi ini ada pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan, dan manfaat penelitian. Kemudian ada kajian pustaka dengan kajian pustaka split plot design, kajian pustaka uji normalitas dan homogenitas, kajian pustaka variabel. Kemudian ada metodologi penelitian, sumber data, populasi, dan sampel, variabel penelitian, dan kerangka analisis. Kemudian kita ada analisis dan pembahasan, analisis data split plot, uji asumsi normalitas dan homogenitas, dan ada pula interpretasi hasil analisis. Dan terakhir kami ada simpulan dan saran. Dimulai dari pendahuluan. Latar belakang. Jagung hibrida merupakan bahan pangan terbesar kedua setelah beras. Agar dapat berproduksi dengan baik, tanaman jagung membutuhkan pemupukan berupa campuran nitrogen, fosfat, dan kalium. Cara alternatif untuk meningkatkan kesuburan tanah adalah melalui penggunaan pupuk organik. Tingkat penyerapan organik yang tinggi menyebabkan daya serap yang besar pada air tanah, sehingga pupuk organik padat memiliki dampak positif pada hasil panen. Menurut data Berova pada tahun 2009, kompos kotoran sapi mengandung 0,402 nitrogen, kemudian 0,20 sampai 0,50 fosfat, dan 0,10 sampai dengan 1,5% kalium. Hasil penelitian Institut Bioteknologi Kandungan Gizi Kompos Jerami buatan Perkebunan Indonesia atau yang disingkat dengan BPBPI dengan promi sebagai berikut: N 1,86%, P2O5 0,21%, dan K2O 5,35%. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang respon pertumbuhan tanaman jagung hibrida atau dengan nama Lathisia mais setelah 4 minggu terhadap sistem pengolahan tanah dan pemberian jenis kompos. Kemudian untuk bab kedua, ada rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Rumusan masalahnya adalah faktor apa sajakah yang mempengaruhi tumbuhnya jagung hibrida. Kemudian bagaimana dengan asumsi kenormalan dan homogenitas pada penelitian. Dan untuk tujuan penelitiannya, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi secara signifikan tumbuhnya jagung hibrida. Kemudian untuk mengetahui asumsi-asumsi kenormalan dan homogenitas pada penelitian ini. Dan manfaat penelitian bagi peneliti adalah memahami aplikasi secara langsung penggunaan rancangan split plot pada kehidupan sehari-hari, dan juga untuk memperoleh informasi terhadap apa yang menjadi tujuan peneliti. Dan manfaat penelitian bagi pembaca adalah untuk memperoleh informasi terkait aplikasi secara langsung penggunaan rancangan split plot pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kajian pustaka. Tinjauan pustaka untuk split plot RAL. Split plot design adalah rancangan percobaan yang menggunakan dua faktor yang menitikberatkan pada penyelidikan terhadap pengaruh utama salah satu faktor dan interaksi dari kedua faktor yang dianggap lebih penting untuk diteliti daripada pengaruh dari faktor yang lain. Oleh karena itu, dalam split plot RAL terdapat peta-peta yang terbagi menjadi dua peta, yaitu peta utama atau main plot dan anak peta atau subplot. Split plot RAL mempunyai hipotesis yang diuji, yaitu yang pertama, pengaruh peta utama faktor A dengan H0 A1 sampai dengan alfa A sama dengan 0, atau faktor A tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Dan H1 alfa 1 tidak sama dengan alfa A tidak sama dengan 0, atau paling sedikit ada 1i di mana alfa 1 tidak sama dengan 0, atau faktor A berpengaruh terhadap respon yang diamati. Untuk pengaruh anak beta atau faktor B dengan H0 beta 1
sama dengan beta B sama dengan 0 atau faktor B tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Dan H1 beta 1 tidak sama dengan beta A tidak sama dengan 0 atau paling sedikit ada 1J di mana beta 1 tidak sama dengan 0 atau faktor B berpengaruh terhadap respon yang diamati. Untuk pengaruh sederhana interaksi antara faktor A dan faktor B, hipotesisnya H0 alfa kali beta 1 sama dengan alfa beta AB sama dengan 0 atau interaksi antara faktor A dan faktor B tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Dan H1 alfa beta 1 tidak sama dengan alfa beta AB tidak sama dengan 0 atau paling sedikit ada 1 IJ di mana berpengaruh terhadap respon yang diamati. Untuk model linear split plot yaitu Y IJK sama dengan min ditambah alfa I ditambah delta IK ditambah beta J ditambah alfa beta IJ dan errornya. Lalu kita mempunyai asumsi lain untuk model tetap dan model acak sebagai berikut. Next. Berikut tabel perhitungan ANOVA untuk split plot RAL. Next. Untuk uji normalitas dan homogenitas varians, uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada kelompok data atau variabel tersebut berdistribusi normal atau tidak, dengan hipotesis H0 data berdistribusi normal dan H1 data tidak berdistribusi normal. Untuk uji homogenitas varians, uji homogenitas varian adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi dua atau lebih variabel pengamatan dengan hipotesis H0 varian 1 sama dengan varian 2 sama dengan varian 3 dengan K 1, 2, 3 dan seterusnya atau variansi galat homogeen dan H1 variansi galat tidak homogeen. Next. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya yaitu jenis-jenis variabel. Yang pertama, secara umum variabel yang akan menjadi faktor adalah jenis sistem olah tanah atau kita sebut dengan S dan jenis kompos atau biasa kita sebut dengan A. Yang kedua, berdasarkan tingkat ketelitian yang diinginkan, sistem olah tanah akan menjadi petak utama atau main plot dan jenis kompos akan menjadi anak petak atau subplot. Yang ketiga, terdapat 12 kombinasi perlakuan dan masing-masing memiliki 3 ulangan. Dan adapun hasil yang kami amati yaitu tinggi tanaman jagung itu sendiri dalam satuan sentimeter. Dan yang keempat, pembagian variabel untuk sistem olah tanah atau S adalah S1 merupakan sistem olah tanah sempurna, S2 adalah olah tanah minimum, dan S3 adalah tanpa olah tanah. Dan yang terakhir, pembagian untuk jenis kompos dibagi menjadi 4, yakni A1 adalah kompos dari kotoran sapi, A2 adalah kotoran ayam, A3 adalah jerami padi, dan A4 adalah kompos tanah kosong kelapa sawit. Tandan kosong kelapa sawit. Next. Yang bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah data dan sumber data. Kami mengambil skripsi yang berjudul Respon Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Jagung Hibrida terhadap Sistem Olah Tanah dan Jenis Kompos di Lahan Pasang Surut. Dan yang kedua, populasi dan sampelnya yaitu terdapat 3, yaitu faktor sistem olah tanah terdiri dari 3 faktor. Yang kedua, faktor jenis kompos yang terdiri dari 4 faktor. Dan yang ketiga, hasil pengamatan sebanyak 36 sampel. Dan yang ketiga, variabel penelitian. Terdapat 2, yaitu variabel sistem olah tanah dan jenis kompos sebagai fixed factor. Dan yang kedua, variabel respon atau ulangan sebagai random factor. Dan yang keempat adalah langkah analisis, itu terdapat 3. Yang pertama adalah uji ANOVA split plot. Yang kedua adalah uji normalitas residual. Dan yang terakhir adalah uji homogenitas residual. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait analisis dan pembahasan. Untuk datanya sendiri sudah dilakukan pengacakan pada skripsi, jadi kami hanya menginput data. Untuk datanya yang kami input sesuai seperti ini. Jadi sistem tanah seperti yang sudah dikatakan oleh Ardana ada S1, S2, S3 dan seterusnya. Terus kompos ada A1 sampai A4. Terus dikategorikan juga per ulangan.
dan ini adalah hasil pengamatannya yang berupa tinggi dari tanaman jagung. Untuk seluruh analisis kami menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Baik, sebelum ke sini, izinkan saya untuk membuka aplikasi SPSS saya untuk memudahkan presentasi. Baik. Untuk inputan datanya ada sedikit yang saya ubah, yakni sistem tanah dan kompos, karena itu akan memudahkan saat uji homogenitas. Karena pada input data sebelumnya kami menggunakan data tipe string untuk variabel sistem tanah dan kompos, sayangnya tidak bisa dibaca oleh sistem ketika akan melakukan uji homogenitas. Hal ini tidak akan mengubah kesimpulan karena variabel sistem tanah dan kompos sudah kami jadikan sebelumnya sebagai data nominal. Jadi angka 1, 2, 3, 4 pada sistem tanah maupun kompos itu hanyalah pengelompokan saja. Baik, langsung saja saya jelaskan langkah-langkah untuk menganalisis ANOVA speed plot. Yang pertama, ketik analyze. Di sini kita akan menggunakan general linear model. Karena ada satu respon, kita pakai univariate. Nah, di sini saya sudah masukkan beberapa variabel, jadi kita masukkan variabel dependentnya, itu adalah hasil, kemudian yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, fix faktornya adalah sistem tanah dan kompos, kemudian untuk random faktornya adalah ulangan. Kemudian kita klik model, untuk memastikan kita mendapatkan semua interaksi yang kita inginkan. Jadi modelnya ada ulangan, sistem tanah dan ulangan, kompos, dan kompos sistem tanah. Kemudian kita klik continue. Selain itu, agar terbaca secara plot, kita klik plot dulu untuk menentukan mana yang akan menjadi plot utama dan anak peta, subplot. Kita masukkan ke horizontal axis adalah sistem tanah, kemudian kompos ke separate line. Kemudian kita add di plot, maka akan terbaca sistem tanah dan kompos. Ini sudah terdefinisi di mana sistem tanahnya sebagai main plot dan komposnya sebagai subplotnya. Nanti kita continue. Lalu setelah memasukkan langkah-langkah tadi, kita klik OK, maka akan bermunculan output seperti berikut. Nah, untuk outputnya, kita perlu berfokus untuk ini, base of between of subjects. Inilah hasil dari tabel ANOVA-nya. Tabel ini sudah saya salin di PowerPoint. Saya akan kembali ke PowerPoint dulu. Ya, untuk hipotesisnya, sama seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya Tika, jadi kita akan menguji tiga hipotesis ya. Ada hipotesis untuk peta utamanya, ada hipotesis untuk anak-anaknya, dan ada hipotesis untuk interaksi antara mereka berdua. Dengan daerah kritisnya itu alfanya adalah 0,05. Jadi ketika p-value-nya kurang dari 0,05, maka kita akan menolak H0. Ini adalah salinan output tadi, sudah saya salin ke sini dan bisa kita lihat untuk sistem tanah itu p-value-nya adalah 0,000, untuk pos juga p-value-nya 0,00 dan interaksi mereka 0,013. Interpretasinya, hasil perhitungan menggunakan software SPSS didapatkan p-value 0,00. Nah, ini kan kurang dari alfa. Oleh karena itu, keputusannya tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa faktor sistem olah tanah itu berpengaruh signifikan terhadap tanaman jagung. Kemudian yang kedua terkait pengaruh anak peta, didapat juga p-value sebesar 0,000 sehingga keputusannya adalah menolak H0. Hal ini menunjukkan bahwa faktor jenis kompos itu berpengaruh signifikan terhadap tinggi tanaman jagung. Lalu bagaimana dengan interaksinya? Ternyata interaksinya juga sama, kurang dari 0,05 sehingga keputusannya tolak H0, maka dapat disimpulkan bahwa interaksi sistem olah tanah dan jenis kompos itu secara simultan itu berpengaruh secara signifikan terhadap tinggi tanaman jagung.
Nah, selanjutnya adalah uji-uji asumsi. Asumsi yang kami gunakan adalah datanya galat atau residual yang berdistribusi normal dan memenuhi asumsi homogenitas. Saya kembali ke SPSS. Untuk langkah-langkahnya, mohon maaf, sebelumnya kita harus memanggil dulu nilai dari galatnya. Jadi kita lakukan hal yang sama, akan tetapi di sini ada perubahan di mana kita klik save, lalu kita munculkan nilai residualnya. Untuk predicted value-nya nggak diperlukan, jadi kita tidak usah centang, langsung oke saja. Kita kembali ke input. Nah, setelah kita kembali ke input, itu kita kembali ke input, lalu kita uji normalitas, kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Lalu kita masukkan hasil tadi, ini ya. Baik. Lalu kita klik OK. Ya, maka diperoleh p-value atau sigma tutelnya berupa 0,766. Hal ini tentu saja lebih dari 0,05, maka kesimpulannya H0 diterima sehingga galat dari penelitian itu berdistribusi normal. Nah, kemudian untuk homogenitasnya, selanjutnya kita akan mentes homogenitasnya satu-satu terhadap faktor utama dan maupun anak petak. Jadi kita lakukan analisis satu-satu menggunakan one way ANOVA saja, itu cukup. Kemudian untuk dependent list-nya itu adalah berupa galatnya. Kemudian faktornya nanti kita bergantian, pertama dari sistem tanah dulu. Kemudian kita klik option dan pastikan homogeneity of variance test tercentang. Ini lalu kita klik OK, maka akan bermunculan output seperti berikut. Ya. Terhadap sistem tanah, dia p-value-nya adalah 0,744 dengan level statistik yang 0,298. Hal ini tentu menerima H0, berarti galatnya terhadap faktor utama itu memiliki varians yang homogen. Kemudian untuk yang kedua, itu adalah terhadap anak petak, kita analisis kembali, lakukan hal yang sama, hanya saja faktornya kita ganti dengan kompos. Klik OK. Dan didapat ya p-value 0,58 dengan Levin statistiknya 0,664. Hal ini juga sama seperti faktor utama di mana H0 terpenuhi sehingga baik secara faktor utama maupun anak petak itu galatnya bervarians homogen. Saya kembali ke PowerPoint. Ya. Di sini sudah dijelaskan, saya next. Baik, selanjutnya simpulan dan saran. Kesimpulan ini hanyalah mengulang apa yang sudah kami dapatkan. Kesimpulan pertama, adanya pengaruh signifikan faktor sistem olah tanah terhadap tinggi tanaman jagung. Kesimpulan kedua, ada pengaruh secara signifikan faktor jenis kompos terhadap tinggi tanaman jagung. Dan yang ketiga, adanya interaksi antar faktor memberikan pengaruh signifikan terhadap tinggi tanaman jagung, sehingga kedua faktor baik secara parsial maupun simultan memberikan pengaruh terhadap tinggi tanaman jagung. Kemudian kesimpulan terakhir, residual atau galat percobaan memenuhi asumsi kenormalan dan homogenitas. Sarannya, mungkin salah satu saran yang dapat kami berikan adalah masih ada kemungkinan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dari tinggi tanaman jagung yang bisa dilakukan untuk penelitian ke depannya. Misalnya salah satunya adalah faktor iklim. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan.